Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Alina Muhammad Basi dan saya di sini akan mewawancara selaku narasumber kita tentang topik pernikahan. Penasaran dengan topiknya? Ayo kita langsung ke narasumbernya. Oke, dengan kakak Syafri. Betul, saya sendiri. Oke, kira-kira kakak ada waktu gak nih untuk kita wawancara terkait topik pernikahan? Oh, ada, silakan duduk. Oke, ayo kita duduk. Baik. Oke, jadi Kak, kita di sini ada beberapa topik tentang pernikahan nih, ada pertanyaan juga. Ya, Kira-kira Bapak bersedia menjawab kan ya? saya bersedia. Oke. Yang pertama, apa yang Anda siapkan bagi mempelai laki-laki ketika Anda akan berumah tangga? Yang pertama itu yang kita harus dipersiapkan itu adalah finansial kita. Karena apa? Kita sehari-hari butuh yang namanya biaya, dari biaya berobat, biaya kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fisik. Fisik itu kita perlu juga. Karena apa? Kita kan mencari nafkah nih, mencari untuk anak istri kita. Jadi kita harus sehat supaya kita bekerjanya dengan segar dan tidak ada kendala apapun. Yang kedua, mental. Mental kita tuh perlu diuji juga. Bagaimana kita menghadapi anak kita, bagaimana menghadapi istri kita dan permasalahan yang lain. Oke, berarti yang pertama itu poinnya adalah fisik, finansial, dan juga mental. Ya, Oke, betul. yang selanjutnya ini ada seberapa pentingnya kecukupan finansial bagi calon mempelai laki-laki dan menjalankan rumah tangga. Jadi kalau laki-laki itu finansial itu harus penting ya, karena apa? Tadi seperti yang saya jelaskan, karena finansial itu adalah hal pokok buat kita sebagai laki-laki, karena laki-laki yang sejati itu adalah dia yang berani memberikan finansial kepada nafkah kepada anak dan istrinya begitu. Jadi juga sekenal hanya akad nikah saja, tetapi harus diimbangi dengan adanya biaya kehidupan begitu. Oke, jadi finansial itu bagi laki itu sangat penting ya teman-teman, karena akan banyak sekali pengeluaran dan biaya yang akan kita keluarkan saat kita menjalankan pernikahan nanti, apalagi kalau kita punya anak. Laki-laki wajib kaya. Betul. Oke, yang selanjutnya adalah sekiranya siapa yang bisa dijadikan sumber panduan dalam rumah tangga? Yang pertama itu adalah Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran menjelaskan iyakunu fuqara falyughnihimullah. Apabila kamu miskin, insya Allah akan aku berikan kekayaan. Karena apa? Menikah itu adalah membuka sumber rezeki begitu. Dan dalam hadis Nabi SAW, an nikahu sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka kamu adalah bukan sebagian dariku. Dan juga yang kedua itu adalah seorang ulama. Karena apa? Ulama itu adalah yang mengarahkan kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang ketiga itu adalah orang tua. Karena apa? Orang tua itu adalah sumber referensi kita, bagaimana pengalamannya begitu. Cukup. Oke, jadi panduannya adalah Al-Quran, ulama, dan juga orang tua, karena orang tua akan kaya pengalaman terkait soal pernikahan. Kalau kita ingin tanya-tanya seputar pernikahan, bisa lewat orang tua kita. Oke, yang keempat itu adalah bagaimana cara Anda dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Yang pertama adalah saling menyayangi. Jadi saling menyayangi itu kita harus tetap adil ya ke anak kita, ke istri kita. Walaupun nanti anak kita ada yang laki atau perempuan, kita tuh nggak boleh ngebeda-bedain. Wah, laki-laki ini nih bakal jadi pemimpin rumah tangga, kalau perempuan mah cuma dapur dong. Enggak, itu salah begitu. Yang kedua itu, dan juga harus ada adil dan juga saling menghargai. Jadi kalau istri kita misalkan memasak apapun, walaupun rasanya itu tidak melezatkan, tetapi kita harus bilang ini lezat rasanya begitu. Jadi agar tidak ada timbul rasa sakit hati begitu. Oke, jadi poinnya adalah kita saling menyayangi dan juga kita saling menghargai supaya keluarga kita adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah gitu ya, Pak. Iya, dan juga harus ada komunikasi terbuka. Jadi kalau misalkan istri kita ada masalah, jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan apabila anak kita sedang curhat, sebagai orang tua harus memberikan pendengar yang baik begitu. Oke, jadi seperti itu adik-adik. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir nih, Pak. Ya. Seberapa pentingnya kesehatan batin dan jiwa bagi calon mempelai laki-laki? Jadi kesehatan fisik dan mental ini juga sangat penting juga ya, karena ingin membangun
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tentunya harus berbadan yang sehat, harus berjiwa yang bersih, begitu. Oke, jadi harus badan jiwa yang bersih dan bisa mental kita harus kuat juga teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu nih Pak nih pertanyaan dari kita. Untuk kita sebagai pertanyaannya nih. Ya, sama-sama Saudara Aldi atas sudah memberikan waktu juga kepada saya untuk diwawancara. Oke, sekian dari pertanyaan dari saya. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.